Oke, lanjut, Tat. Oke, teman-teman semuanya, sebagaimana yang disampaikan abangnya tadi ya, beragama itu apa sih dampak positifnya ketika menggunakan akal, kan kayak gitu. Memang dari beberapa aspek di dalam agama itu perlu kita tinjau dengan akal. Ya, apalagi tentang masalah doktrin dalam keagamaan tersebut. Mari kita pikirkan dulu. Hanya saja di dalam Bible ya banyak yang tidak masuk akal yang saya temui gitu. Tapi hanya beberapa yang akan saya pertanyakan kepada abangnya. Jadi begini, Bang. Silahkan Anda buka dulu ya. Ini pertanyaan saya di Ayub 10 di nomor 9 sampai 10. Coba. Ayub 10 nomor 9 sampai 10. Coba Bang baca di situ ya. Apakah betul setelah coba saya bukakan aja ya. Biar kita melihat juga ya teman-teman. Tunggu ya, Ayub 10. Ayub 10 nomor 9 sampai 10. Nah. Oke. Bang, ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, kan asalnya dari tanah liat. Tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Kan kayak gitu. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Nah, pertanyaan saya Bang ya, dari tanah liat apakah akan dijadikan debu kembali lalu dicurahkan, dan setelah dicurahkan apakah dia dikentalkan dengan keju? Apakah penciptaan manusia itu manusia berasal dari keju? Silakan dijawab. Ya. Kayak gitu. Kan gini ya. Awalnya katanya dari tanah liat. Bukankah engkau yang membuat aku dari tanah liat? Tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Terus, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Baik, gimana ceritanya? Ya, Bang ya. Manusia itu dikentalkan seperti keju. Nah, itu yang akan saya tanyakan dan tolong dijelaskan dengan cara masuk akal, ya. Gimana ceritanya coba dikentalkan manusia itu seperti keju? Apakah ada manusia ini berbahan seperti keju atau bahan keju dari diri manusia ini? Ya, awalnya memang dari tanah liat. Apakah engkau hendak, ya katanya, hendak menjadikan aku debu kembali? Habis itu dia dicurahkan dengan air susu, lalu dikentalkan seperti keju. Itu namanya terang bulan itu, ya. Terang bulan itu Bang, martabak itu bukan manusia. Macam mana sih? Astagfirullah. Ya jadi seperti itu Bang. Habis itu di ayat selanjutnya kan, engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku. Yang saya mau tanya Bang ya, mana sih manusia itu komposisinya susu dengan keju gitu? Ya, tanah liat, oke. Ya, habis itu komposisinya susu dan keju. Ya, habis itu di ayat 11-nya, engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku. Oke, kulit dan daging masuk akal kan kayak gitu ya. Yang saya pertanyakan, dari mana manusia ini ada bahannya susu dan keju di dalam tubuhnya? Ya, jangan-jangan jadi martabak gitu loh Bang. Mungkin itu aja dulu yang saya tanyakan sama abang. Saya akan lihat dulu ya jawabannya seperti apa, karena saya tidak mengerti ya. Manusia itu setahu saya ya, dia diciptakan awal seperti Nabi Adam tuh dengan tanah liat gitu ya. Tanah liat lalu dikeraskan, kan kayak gitu. Kalau kita melihat ke dalil Al-Quran pun Nabi Adamnya, Nabi Adam itu di dalam Quran surah Ali Imran ayat 59 ya teman-teman. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakan dia dari tanah gitu. Tidak ada Allah menciptakan dia tanah campur keju campur susu kayak martabak, nggak ada. Nah kayak gitu ya. Saya harap ya Anda menjabarkannya dengan detail, terus dapat dimengerti, dan jangan beralasan dengan perumpamaan. Karena kalau Anda bilang itu ada sebuah perumpamaan, maka tanah liat, daging, dan kulit apakah juga perumpamaan? Nggak mungkin kan? Karena memang komposisi manusia tanah liat, kulit, dan daging. Nah, susu dan kejunya tolong Anda jelaskan ya.
Oke, Pak Ustadz, terima kasih banyak. Belum saya menjawab, tapi Pak Ustadz sudah membatasi saya. Jangan bilang itu perumpamaan. Belum saya menjawab, tapi dia sudah membatasi saya. Jangan bilang itu perumpamaan di dalam Ayub 10 ayat 9 sampai 10. Jelas-jelas sekali, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Alkitab. Kenapa tiba-tiba Pak Ustadz membatasi saya? Itu tidak boleh sebagai perumpamaan. Loh, di dalam Alkitab itu banyak sekali perumpamaan, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz harus tahu itu. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Alkitab. Oke, kalau Pak Ustadz nanya, Ayub 10, itu tema periklopnya, apakah maksud Allah dengan penderitaan? Ayat 9 yang Bapak tanyakan. Bapak tahu nggak ayat 9 itu isinya apa? Itu adalah jawaban Ayub atas seruan Bildad. Di dalam Ayub 9 itu adalah jawaban Ayub atas seruan Bildad. Yang pertama, Ayub memandang Allah sebagai pencipta dan pemelihara dan menjelaskan ketergantungannya kepada Allah sebagai pencipta, penopang keberadaannya. Itu yang tertulis di dalam Ayub yang ke-9, Pak Ustadz. Saya bacakan. Ingatlah bahwa engkau membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau menjadikan aku debu kembali. Makanya Pak Ustadz harus tahu remanya apa. Apa yang dimaksud dengan ayat itu? Jangan Pak Ustadz batasi saya. Jangan, itu bukan perumpamaan, nggak boleh perumpamaan. Loh, kenapa dibatasi? Ini Alkitab saya lebih paham isi Alkitab saya, Pak Ustadz. Itu ya. Oke, kalau bicara tentang Ayub 9, Ayub 10 ayat yang ke-9, sekarang saya jelaskan sama Pak Ustadz. Ayub 10 ayat yang ke-10. Pak Ustadz tahu, di dalam Ayub 10 itu pembentukan itu menggambarkan pembentukan embrio sebagai pengentalan cairan seminal. Kata keju dalam bahasa Ibrani itu adalah gebinah. Silakan Pak Ustadz cek. Kata keju di dalam bahasa Ibrani itu adalah gebinah, Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz kalau mau menafsirkan Alkitab, jangan karena ada susu dan keju, loh terus martabak ada susu dan kejunya. Itu. Jangan dimakan mentah-mentah katanya di situ. Pak Ustadz harus cari tahu konteksnya apa yang diceritakan di dalam Ayub 10 ayat 9 sampai 10. Itu ya Pak Ustadz ya. Jadi poinnya di dalam Ayub 10 ayat 9 sampai 10 itu adalah jawaban Ayub atas seruan Bildad. Ayub memandang Allah sebagai pencipta dan pemeliharaan dan menjelaskan ketergantungannya kepada Allah sebagai pencipta dan penopang keberadaannya. Itu ya Pak Ustadz ya. Oke, saya sudah menjawab pertanyaan Pak Ustadz. Tapi kalau Pak Ustadz tidak menerima jawaban saya, silakan. Nanti Pak Ustadz sanggah lagi boleh. Itu ya. Oke, yang saya tanyakan Pak Ustadz, untuk Pak Ustadz, Quran 86. Sebentar ya, saya bukakan datanya. Quran 86. Mungkin Pak Ustadz sudah tahu ya ayat ini ya. Quran 86 surat At-Tarik ya Pak Ustadz ya. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Saya bacakan. Dia diciptakan dari air dalam kurung mani yang memancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dalam kurung punggung dan tulang dada. Jelaskan saya ini Pak Ustadz secara sen di dalam kehidupan yang sekarang. Apakah air mani itu keluar dari antara tulang sulbi? Ini tulang sulbi ya Pak Ustadz ya, tulang punggung dan tulang dada. Kalau Pak Ustadz tadi membatasi saya, jangan bilang itu perumpamaan. Tapi memang di dalam Alkitab banyak perumpamaan. Sekarang Pak Ustadz tunjukkan sama saya secara sainsnya. Kalau air mani itu keluar dari tulang punggung, tulang sulbi ini Pak Ustadz, dan tulang dada. Karena ini tertulis ya, saya tidak menambahkan, saya tidak mengurangi. Ini tertulis di dalam kitab Pak Ustadz. Di dalam Quran 86 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan lagi. Dia diciptakan dari air dalam kurung mani yang memancar, yang keluar dari antara, dari antara tulang sulbi punggung dan tulang dada. Jelaskan dan buktikan secara sains. Silakan Pak Ustadz.
Baik, teman-teman. Bukti secara sains. Udah? Oke teman-teman, kagak usah secara sains, dengan gambar aja kita dapat lihat buktinya ya teman-teman. Ini saya bukakan gambarnya. Ini tulang dada depannya. Habis itu ini kan tulang belakang ya. Tulang ekor, sulbi. Di antara tulang sulbi dan tulang dada. Apa yang ada di tengahnya teman-teman? Testis. Ya, jadi seperti itu. Testis di tengahnya. Ini apa? Isinya apa aja? Jantung, hati, lambung, ucus, sampai ke bawah testis ya. Jadi air mani itu diproses ya dari antara tulang sulbi, apa aja isinya dari sistem reproduksi sampai ke testis. Itu maksud Qur'annya. Kagak usah kita secara sains, secara gambar aja dapat terlihat nih sulbi nih ya. Tulang ekor dengan tulang dada. Di antaranya apa aja isinya? Lambung, usus, ya, paru-paru, jantung, hati, terus reproduksi, terus testis. Kan kayak gitu. Di mana memancarnya? Lewat testis. Nggak susah itu. Kita lihat gambar aja. Quran surah At-Tariq itu mudah gitu loh dipahami. Soalnya di antara lain Al-Quran bilang bahwa sperma atau air mani keluar dari dada. Nah itu nggak masuk akal tuh. Ya, atau sperma dikeluarkan dengan tulang sulbi. Itu aduh kacau. Jadi dibilang di antara tulang dada dengan tulang sulbi, tulang ekor. Apa aja ada yang di tubuh kita sistem reproduksi. Ya, dikeluarkan dari mana? Dari testis gitu. Ya, bainas sulbi wat taraib. Kan kayak gitu. Antara sulbi sampai tulang dada. Apa aja di antara sulbi dan tulang dada isinya? Sistem reproduksi. Gampang. Gitu bang. Ya. Terus ini saya mau bertanya kepada abang ya. Terkait tentang masalah ini bang. Ya. Memang sih kita perlu banyak bertanya juga ya. Tentang masalah nih bang. Sebentar ya. Galatia 4 nomor 19 bang. Coba anda buka dulu. Ya. Saya hanya bertanya aja ya. Teman-teman sendiri yang menilai abangnya menjawab seperti apa nantinya ya. Oke, tunggu. Saya bukakan dulu untuk abangnya. Bang. Nih. Galatia 4 nomor 19. Coba kita baca dulu ya. Hai anak-anakku, kata Paulus, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saya mau tanya, gimana Paulus ini jadi hamil gitu loh. Ya. Terus gimana caranya Paulus ini bersalin bang? Ya. Itu yang saya tanyakan kepada anda. Coba jelaskan secara sains. Ini ya. Gimana ceritanya laki-laki hamil dan bersalin? Oke? Setahu saya yang hamil dan bersalin itu adalah wanita. Kan kayak gitu. Karena wanita mempunyai rahim. Nah di sini Paulus dia menderita sakit bersalin lagi. Waduh, menderita sakit bersalin. Itu kayak gimana sih maksudnya? Bingung saya bang dengan kitab anda ini. Nah saya hanya bertanya saja gitu ya teman-teman di sesi kali ini. Saya nggak akan membantah gitu, anda sendiri yang nilai. Bagaimana ketika saya menanyakan kepada abangnya tentang masalah keju dan susu, terus juga tentang masalah Paulus hamil dan sakit bersalin lagi katanya. Memangnya Paulus itu perempuan kah sehingga dia dapat merasakan sakit bersalin gitu loh. Ya, dia Paulus itu tidak mempunyai rahim gitu ya bang ya. Gimana caranya dia merasakan rasa sakit bersalin gitu loh. Heran saya itu bang.
Makanya tolong dijelaskan secara detail itu seperti apa. Ya, seperti apa laki-laki bisa hamil, bisa punya rahim. Kayak gitu bang ya. Mungkin abang silahkan dulu untuk menjelaskan hal tersebut. Nggak apa-apa, saya bertanya aja malam ini ya. Ya mungkin siapa tahu ada jawabannya yang masuk akal kan. Berarti ya memang beragama itu harus berakal gitu ya. Oke, Pak Ustadz, terima kasih banyak. Saya kira pertanyaan itu yang benar-benar pertanyaan itu harus dibuktikan, gitu kan? Makanya saya bilang, Pak Ustadz harus tahu di dalam Alkitab itu banyak sekali perumpamaan. Karena di Galatia 4 ayat 19 itu ada kata bersalin, terus dihubungkan kalau Paulus itu hamil, gitu kan? Oh, Pak Ustadz. Makanya Pak Ustadz harus tahu di dalam Alkitab itu banyak sekali perumpamaan. Oke, saya bacakan ya. Galatia 4 ayat yang ke-19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Pak Ustadz lihat perikopnya di situ. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Apa remanya Pak Ustadz di dalam Galatia 4 ayat 19? Itu adalah teguran yang penuh kasih sayang. Supaya apa Pak Ustadz? Supaya kami sebagai orang-orang Kristen dapat menanggung teguran-teguran yang terpaksa harus diberikannya. Di sini Rasul Paulus mengungkapkan kasih sayang yang besar dan kepedulian mendalam yang dia rasakan terhadap kesejahteraan. Itu Pak Ustadz. Pak Ustadz itu kalau baca Alkitab, lihat perikopnya. Oh, ini perumpamaan. Remanya apa? Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Berbicara tentang apa ayat ini? Jangan mentang-mentang ada kata bersalin di situ. Terus Pak Ustadz bilang bersalin di situ itu Paulus hamil. Sejak kapan? Itu karena ada kata bersalin lalu diambil. Cobalah pakai pertanyaan itu yang misalnya gini loh. Saya akan menanggapi apa yang Pak Ustadz jawab tadi ya. Saya bacakan ulang ya Pak Ustadz ya. Dia diciptakan dari air dalam kurung mani yang memancar, yang keluar dari antara tulang sulbi. Itu dari antara tulang sulbi Pak Ustadz. Dari antara tulang sulbi punggung dan tulang dada. Dari antara itu. Nah, saya minta tadi buktikan secara sains. Kalau ini Pak Ustadz, ini wajib dibuktikan secara sains. Karena di awal tadi saya bilang, itu benar perumpamaan. Tapi ini secara sainsnya ada Pak Ustadz. Karena ini berhubungan dengan air mani. Itu. Dan ini bisa dibuktikan secara sains. Yang saya minta buktikan tadi secara sains, Pak Ustadz. Kalau memang air mani itu keluarnya dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Ini tulang dada Pak Ustadz. Ini tulang dada. Ini tulang sulbi. Kalau ngomong di antara itu tengah-tengah sini Pak Ustadz. Ini antara. Antara kan? Itu. Nah kalau misalnya Pak Ustadz, kepala dan kaki, antaranya mana? Misalnya nih, dari kepala dan kaki, antaranya mana? Antaranya yaitu bagian intim. Itu antaranya Pak Ustadz. Ini ya, saya jelaskan ya. Ini kepala saya, ini kaki saya. Antara kepala dan kaki, di mana tengah-tengahnya? Itu. Nah, sedangkan di sini Pak Ustadz, dari antara tulang punggung dan tulang dada. Itu Pak Ustadz ya. Itu yang pertama, silahkan Pak Ustadz tanggapi. Nah terus saya minta juga Pak Ustadz ya, saya lari ke ayat yang kedua. Buktikan juga secara sains QS 18 ayat 86. Kalau matahari itu terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Di dalam Quran 18 ayat yang ke-86. Quran 18 ayat 86. Masih ada waktu ya. Saya bacakan. Quran 18 ayat yang ke
86. Hingga ketika telah sampai ke tempatnya terbenam matahari, dia mendapatinya terbenam di dalam mata air panas lagi berlumpur hitam. Buktikan secara sains, Pak Ustadz, kalau memang matahari itu terbenamnya di dalam lumpur hitam. Itu tertulis. Nah, maksud saya Pak Ustadz, yang kita buktikan itu ayat-ayat seperti ini. Jangan perumpamaan di bawah ya Pak Ustadz ya. Itu. Kalau perumpamaan bersalin itu, Pak Ustadz harus cari tahu dulu remanya apa. Ayat yang Pak Ustadz bawakan di dalam Galatia 4 ayat 19 tadi. Bersalin di situ bukan yang dimaksudkan bersalin. Itu silakan Pak Ustadz. Baik. Saya akan menjawab dulu ya teman-teman tentang apa yang dikatakan abangnya. Abangnya rupanya nggak paham tulang sulbi itu apa teman-teman. Nggak paham beliau. Bang, tulang sulbi itu tulang ekor maksudnya. Bukan tulang di belakang punggung, bukan bang. Apa sih abang ini ya? Dari mana pula tulang sulbi itu tulang belakang? Bukan tulang di belakang leher. Tuh ya, biar Anda tahu dulu ya tulang sulbi itu apa. Ya, tulang sulbi atau tulang yang sering disebut tulang ekor manusia. Gimana sih? Aduh. Ayatnya kan kayak gini ya. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Kan kayak gitu. Apa ini Facebook nih? Nih, yang keluar dari antara tulang ekor dan tulang dada. Kan kayak gitu. Nah, kita tarik aja bang ya. Gak susah loh nyarinya. Maksudnya itu ya. Kita tarik aja dari gambarnya. Ya, nih saya banyak bawakan gambar gitu ya sama Anda. Bentar ya. Biar jelas rangka manusia gitu. Bukan gambar yang tadi. Kalau bisa gambar yang lain saya tunjukkan gitu. Ya. Oke. Oke, bentar ya teman-teman nih. Suara apa itu? Ini tulang sulbi ya. Ini tulang sulbi, kan kayak gitu. Nah, tulang belakang. Lalu kita arahkan ke dada, Bang. Mana ya tadi ya? Gambarnya yang saya cari, Bang. Tulang sulbi dan tulang belakang itu. Tunggu ya. Oke. Biar Anda ngerti gitu apa yang dimaksud Quran. Nih, saya ambil gambar tengkorak ini aja ya. Ini tulang sulbi. Ya. Ini tulang dada. Isinya apa aja di sini? Di antaranya sistem reproduksi. Kenapa, Bang? Dikeluarkan dari testis. Letaknya itu antara tulang belakang ini dengan tulang dada ini ada testis, ada sistem reproduksi gitu loh. Kenapa? Kok itu aja bingung gitu loh. Aneh juga bang ini ya. Terus berkaitan tentang sebenarnya tentang masalah Quran surah Al-Kahfi gitu ya teman-teman semuanya. Itu adalah penglihatan dari Zulkarnain yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Ketika Zulkarnain melihat matahari tenggelam di lumpur hitam, kan kayak gitu. Ya, andaikan Allah menceritakan tentang saya ya, saya melihat matahari tenggelam di atas atap rumah saya, kan kayak gitu ya. Kayak gitu. Sama tuh, Bang. Andai Allah menceritakan saya di Al-Qur'an, saya lagi lihat matahari di rumah saya. Lalu matahari saya lihat tenggelam di atap rumah saya gitu. Maka akan masuk juga ya di Al-Quran. Ya seperti itu maksudnya Allah menceritakan Zulkarnain waktu itu dia melihat matahari itu ya bang ya tenggelam di lumpur berhitam karena penglihatan dari Zulkarnainnya yang dipakai gitu. Bukan masalah sains itu. Waktunya belum jalan ini. Sorry. Kok bisa? Kok bisa bang? Jalan di tempat saya. Tinggal 1 menit lagi. Tempat saya nggak ada Pak Ustadz, silakan langsung. Oh ya, 1 menit lagi tempat saya tuh ya. Jadi bang ya tentang masalah Zulkarnain itu, ya itu penglihatan Zulkarnain yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Bukan tentang masalah mataharinya tenggelam di lumpur, bukan.
kalaupun saya ya melihat matahari tenggelam di atap rumah saya ya, karena sudah tidak terlihat lagi dengan mata saya, maka Allah akan tuliskan Yusuf melihat matahari tenggelam di atap rumahnya. Kayak gitu. Iya, itu sama gitu. Itu bukan berkaitan tentang sains. Matahari itu ya dilihat oleh Zulkarnain. Itu maksudnya ya. Saya mau bertanya satu hal sama abang. Ya, coba buktikan itu ya secara sains. Gimana Paulus itu merasakan rasa sakit bersalin karena dia tidak punya rahim. Gitu. Dia tidak punya rahim. Dan pertanyaan saya satu lagi, Bang. Nggak sempat nih. Bolehkah saya meminta waktu sedikit untuk menjabarkan pertanyaan atau tidak boleh nih? Lanjutkan. Baik, ya, nggak usah dijalankan waktunya. Di Daniel 4 nomor 20. Coba. Bang, ini ya pertanyaan saya karena nggak cukup waktunya tadi, terganggu Daniel berapa masalahnya. tadi Pak Ustadz? 4 nomor 20. Ya. Pohon yang Tuan kulihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan terlihat sampai ke seluruh bumi. Coba jelaskan secara sains, ini pohon apa yang tingginya sampai ke langit dan terlihat sampai seluruh bumi? Silakan. Ya. Oke, lari lagi ke dalam Daniel 4 ayat yang ke-20. Makanya jangan suka comot satu ayat, baca satu perikop. Itu Daniel 4 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk Pak Ustadz kita ya. Pohon yang Tuhan kulihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi. Perikopnya, Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Berbicara tentang apa itu Pak Ustadz? Di dalam Daniel 4 itu berbicara tentang apa? Itu adalah mimpi Nebukadnezar yang ditafsirkan. Oh, mimpi. Baca dulu, baca satu perikop itu. Itu Pak Ustadz ya. Jadi Pak Ustadz harus lihat. Pak Ustadz boleh lihat juga perbandingannya di dalam Ayub 18 ayat yang ke-20. Silakan lihat perbandingannya Pak Ustadz. Itu jadi kalau baca itu Pak Ustadz, satu perikop ya Pak Ustadz ya, dibaca satu perikop. Kok Pak Ustadz minta buktikan secara sains? Pohon yang Tuhan kulihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan terlihat ke seluruh bumi. Itu adalah, makanya lihat perikopnya tadi, Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Jadi yang di dalam Daniel 4:20 itu Pak Ustadz, itu adalah mimpi Nebukadnezar. Ya Pak Ustadz ya. Itu adalah mimpi dari Nebukadnezar. Itu. Lah terus kalau mimpi buat apa kita tafsirkan Pak Ustadz? Buat apa kita buktikan secara sains? Itu. Makanya kalau dibaca itu satu perikop. Ya Pak Ustadz ya. Oke, balik lagi saya mau tanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi sudah menjelaskan antara apa ya, yang Pak Ustadz bilang kalau air mani itu keluarnya dari antara tulang sulbi dan tulang dada, itu di tengah-tengahnya itulah apa tuh, organ intim kita, ya tidak apa-apa, itu iman dia. Terus matahari terbenam tadi Pak Ustadz sudah menjelaskannya, tidak masalah, kita tidak akan membantah. Oke Pak Ustadz, Quran 37 ayat yang ke-6. Quran 37 ayat yang ke-6 saya bacakan Pak Ustadz ya. Quran 37 ayat yang ke-6. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia yang terdekat dengan hiasan dalam kurung berupa bintang-bintang. Pertanyaan saya Pak Ustadz sama Pak Ustadz, bintang itu berada di lapisan langit terdekat. Coba Pak Ustadz, bisa Pak Ustadz buktikan ini. Kalau bintang itu beradanya di lapisan langit yang paling dekat.
gitu. Silakan. Saya tidak akan menyanggah kalau memang Om masih masuk gitu. Tidak akan saya sanggah itu. Seperti yang Pak Ustadz jelaskan tadi tentang air mani keluar dari tulang sulbi dan tulang ekor, silakan itu iman Pak Ustadz ya. Itu. Nah, saya cuma mau tanya sama Pak Ustadz, tolong buktikan Pak Ustadz kalau bintang itu berada di lapisan langit terdekat. Itu yang pertama. Dan yang kedua Pak Ustadz, ada salah satu hadis dari Ruku Yamani yang mengatakan kalau mencium batu Yamani itu bisa menghapus dosa. Ya silakan Pak Ustadz jelaskan sama saya apa yang dimaksud di situ. Kenapa mencium batu bisa menghapus dosa? Ya Pak Ustadz ya, karena itu ada di salah satu hadis, di hadis Ruku Yamani ya, kalau tidak salah itu berkata salah satu Ruku Yamani itu mencium batu itu dapat menghapus dosa Pak Ustadz. Bisa Pak Ustadz buktikan itu kalau memang mencium batu itu bisa menghapus dosa. Mungkin Pak Ustadz tunjukkan saya data dan dalilnya ya Pak Ustadz ya. Seperti saya menjawab Pak Ustadz tadi, saya bandingkan di dalam Ayub 18 ayat yang ke-20. Saya minta ayat dan dalilnya 2 saja. Tunjukkan kalau memang bintang itu berada di lapisan terdekat. Dan yang kedua, benarkah mencium batu itu bisa menghapus dosa Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Oke. Oh, giliran saya ya. Oke, teman-teman. Baik, teman-teman, saya jawab dulu ya. Gampang kali ini jawabannya ya, teman-teman. Pertanyaannya kok gampang-gampang gitu ya. Teman-teman, di sini ya Quran surah As-Saffat ayat 6. Inna zayyana sama ad-dunya bizinatil kawakib. Ya, apa yang dikatakan Allah? Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia ya, yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang. Bang, kalau Anda keluar rumah malam hari yang cerah, Anda lihat apa di atas, Bang? Kalau malam hari yang cerah, terang harinya, apa yang Anda lihat di atas? Api, air, atau bintang gitu? Mudah kali ini, Bang. Kok sampai kayak gini aja nggak bisa gitu loh abangnya. Nggak paham maksudnya. Hampir ketawa saya. Nggak mungkin kan abang di langit lihat pohon kan kayak gitu, nggak mungkin. Iya, pasti yang abang lihat di langit itu bintang. Terdekat dengan bumi, artinya itu maksudnya dekat dengan mata kita yang dapat melihat ke atas langit, sehingga langit itu dihiasi dengan bintang-bintang yang menyala-nyala di langit. Gitu maksudnya. Astagfirullah. Kok kayak gitu aja, padahal Anda dapat melihat bintang itu loh ya dari bumi di tanah ya, di tanah. Dengan mata Anda dengan telanjang ke langit, Anda akan melihat kelap-kelip bintang itu ya. Bintang terdekat dari bumi di angkasa itu dihiasi dengan bintang-bintang. Terdekat dengan kita artinya dapat kita lihat dengan mata. Gitu maksudnya, Bang. Gimana sih? Astagfirullahaladzim. Masa ayat kayak gitu aja kok susah kali dimengerti gitu ya. Jadi begini, Bang. Ya, tentang masalah hadis batu Yamani, coba Anda tolong jabarkan sama saya hadisnya. Karena kalau yang untuk masalah hadis saya perlu rawi, terus juga perlu matan, terus juga mustalah hadisnya kayak gimana kan kayak gitu. Saya perlu tahu itu masalahnya. Terus periwayatnya seperti apa, terus derajatnya seperti apa gitu. Ya, karena banyak hadis-hadis palsu juga. Ya, jadi saya minta tolong hadisnya ditampilkan sama saya dan tolong disebutkan hadis nomor berapa kan kayak gitu ya. Saya mau bertanya kepada Anda, Bang ya. Tadi tentang masalah Paulus akan saya ulangi sekali lagi. Gimana cara pembuktiannya Paulus itu merasakan sakit bersalin gitu? Karena sakit bersalin itu setahu saya hanya dirasakan oleh wanita, bukan oleh seorang laki-laki gitu ya. Gimana caranya Paulus itu dibuktikan dia merasakan sakit bersalin gitu? Apakah dia mengandung?
ataukah dia Paulus itu punya rahim gitu. Ya, itu yang pertama dari kritik saya. Yang kedua, Bang, ya tadi kata Anda itu Daniel kitab mimpi. Ya itu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi nggak masuk akal juga, Bang, ya. Dimasukkan ke dalam kitab, lalu orang meminta bukti dengan cara sains. Pohon apa yang menjulang ke langit dan terlihat dari seluruh permukaan bumi. Itu kan katanya mimpi, kan kayak gitu. Jadi kitab Abang itu kitab mimpi gitu ya. Aduh. Kitab mimpi, kitab perumpamaan masuk semua di kitab Abang itu rupanya. Aduh, ya itu terserah Abang gitu ya, terserah Abang. Tapi ada yang mau saya tanyakan lagi kepada Anda sebenarnya. Cuma begini Bang, ya cuma begini. Saya ingin Anda buktikan dulu tentang Paulus tadi ya. Karena saya penasaran gitu, penasaran gimana sih Paulus itu bisa merasakan sakit bersalin. Karena setahu saya laki-laki nggak pernah. Kan abang juga laki-laki, kan nggak bakalan pernah abang bisa merasakan sakit bersalin gitu ya. Jadi seperti itu. Coba Anda jelaskan kepada saya bagaimana cara pembuktiannya. Apakah Paulus punya rahim atau Paulus hamil gitu loh maksud saya ya. Bang, saya mau menambahkan pertanyaan. Coba Anda buka di dalam Ayub 26, coba. Ayub 26, ya nomor 9 ya. Oke. Nomor 11, nomor 11. Nih saya bukakan ya teman-teman untuk Anda. Oke. Nih ya. Kita baca ya teman-teman. Tiang langit bergoyang-goyang tercengang-cengang oleh hardiknya. Saya mau minta jelasin dong, ini di mana alamat tiang langit yang goyang ini? Biar saya bawa gergaji buat potong tiang langitnya. Silakan. Ya. Oke, Pak Ustadz, sebenarnya kita mulai. Oke, Pak Ustadz tadi membawakan Ayub berapa Pak Ustadz? 2611, 2611, Ayub 2611. 26 ayat yang 11 saya akan jawab setelah ini. Ya Pak Ustadz tadi, masa nggak tahu sih lapisan terdekat itu adalah bintang. Makanya saya bilang tadi Pak Ustadz, kalau bicara buktikan pakai sains. Sainsnya, lapisan terdekat dengan bumi adalah troposfer. Itu kan tertulis di situ lapisan terdekat adalah bintang, sedangkan secara sainsnya lapisan terdekat adalah troposfer. Makanya saya minta sama Pak Ustadz tadi, tunjukkan Pak Ustadz secara sains itu lapisan troposfer itu berada dari 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Ciri-cirinya mengandung karbon dioksida dan uap air memungkinkan manusia bernapas. Itu. Jangan Pak Ustadz ngomong, masa nggak tahu ngelihat bintang? Makanya saya minta tadi buktikan secara sains kalau lapisan terdekat itu adalah bintang. Lapisan terdekat dengan bumi adalah troposfer. Saya ajarin dulu Pak Ustadz nih. Itu. Kalau Pak Ustadz bilang tadi lapisan terdekat itu adalah bintang karena kita bisa ngelihat bintang. Tapi kalau secara sainsnya kan banyak bilang nih, kalau iman kami itu bisa kami buktikan secara sains. Sekarang saya buktikan, lapisan terdekat itu adalah troposfer. Saya bukakan datanya. Lapisan terdekat dengan bumi adalah troposfer. Berjarak 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Itu ya Pak Ustadz ya? Itu lapisan terdekatnya.
Itu karena apa Pak Ustadz? Kita harus membahasnya. Itu karena kan ini bicara segala sesuatu yang bisa kita buktikan. Kalau Pak Ustadz tadi bilang ya, kalau Pak Ustadz tadi bilang buktikan kalau Paulus itu punya rahim, padahal saya sudah jelaskan tadi, bukan berarti kata yang ada di situ bersalin itu adalah kata yang sesungguhnya. Itu kalau Pak Ustadz bisa berkata seperti itu, apakah misalnya Pak Ustadz ya, kalau saya bawakan contohnya di dalam iman Pak Ustadz, di dalam Quran 68 ayat yang ke-42, pada hari kiamat Allah akan menyingkapkan betisnya. Apakah betis di situ betis yang sesungguhnya? Itu karena Pak Ustadz kan bilang kalau yang bersalin itu bahwa Paulus itu hamil. Sekarang pertanyaan saya, apakah betis di dalam kitab suci Pak Ustadz itu adalah betis yang sesungguhnya? Itu yang pertama. Dan ayat yang kedua, di dalam Quran 28 ayat yang ke-88, pada akhirnya semua akan binasa kecuali wajah Allah. Apakah wajah di situ wajah yang sesungguhnya? Jangan cuman bilang kita orang karena ada kata bersalin tanpa kita mencari tahu remanya terus diambil kesimpulan. Ya berarti sama aja dengan kita Pak Ustadz dong. Itu ada kata betis kok. Ada kata wajah. Apakah betis di situ betis? Apakah wajah di situ wajah? Itu. Nah, kenapa saya bertanya Pak Ustadz? Bisakah Pak Ustadz buktikan secara misalnya nih Pak Ustadz? Yang saya tanya tuh dari tadi tuh hal-hal yang ada di kehidupan yang sekarang Pak Ustadz. Makanya di awal tadi saya bilang itu bisa kita korelasikan di dalam kehidupan yang sekarang. Misalnya seperti bulan tadi terbenamnya di dalam lumpur, kan bulan ada sampai sekarang Pak Ustadz. Itu bintang ada sampai sekarang Pak Ustadz. Itu air mani ada sampai sekarang. Makanya saya minta buktikan itu secara sains. Itu. Nah maksud saya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Jangan perumpamaan yang Pak Ustadz ambil. Dari tadi yang Pak Ustadz tanyakan perumpamaan. Tidak ada korelasinya di dalam kehidupan yang sekarang. Itu. Silakan Pak Ustadz. Oke. Bang, saya heran dengan data yang Anda bawa tadi. Tremosfer itu emangnya kelihatan Bang itu? Bagian dari langit gitu. Masalahnya, Abang ketika menanyakan tentang Al-Quran saya tidak berkaitan dengan sains. Masalahnya ayat-ayatnya itu bukan kayak gitu. Allah lagi ceritakan Zulkarnain lagi melihat matahari terbenam di lumpur hitam. Sama seperti Allah menceritakan saya, Yusuf melihat matahari terbenam di balik gunung. Sama kayak gitu. Apa hubungannya dengan sains itu gitu loh. Terus tadi Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Ya, bintang-bintang terdekat dengan langit kan di bumi. Itu kan kosakatanya dihiasi. Bizinati, kan kayak gitu. Bizinatin. Artinya dihiasi. Kalau kita melihat perhiasan pakai apa, Bang? Kan pakai mata kan. Allah bilang penglihatan manusia itu dia akan melihat indahnya langit malam itu karena dihiasi dengan bintang yang dekat dengan penglihatan matanya, bisa dilihat dengan mata telanjang gitu. Lalu apa hubungannya dengan sains? Apa coba? Heran saya. Kalau berhubungan dengan sains, biologi, embriologi, ya contoh ya tentang masalah penciptaan. Ya, penciptaan manusia di dalam rahim perempuan tuh berhubungan dengan biologi gitu. Terus juga Quran surah At-Tur, di ayat 6 tuh. Ada api di bawah lautan. Itu berhubungan dengan sains. Ada penelitiannya. Terus juga air lautan tidak bercampur, tidak melangkah satu sama lain. Itu berhubungan dengan sains. Karena di antara keduanya terdapat dinding yang satu sama lain tidak melampaui. Dinding yang dimaksud apa? Ternyata kadar asinnya itu beda-beda gitu. Terus Anda mau menanyakan penglihatan manusia dengan sains, itu apa hubungannya coba? Aneh gitu loh. Saya heran teman-teman ya. Terus
tentang masalah tiang langit. Tiang langit itu belum Anda jawab tadi ya. Tiang langit bergoyang-goyang. Coba Bang, kalau Anda mau ya gini, Anda mau bertanya tentang sains itu cari dulu di buku sains ya. Apa saja sains itu yang terletak di dalam Al-Qur'an gitu. Contoh air laut tadi kan kayak gitu. Jangan Anda lihat tentang masalah penglihatan mata manusia lalu Anda ukur dengan sains. Nggak nyambung kayak gitu, nggak nyambung gitu. Nah, terus terkait pertanyaan Anda yang kedua ya, tentang permasalahan ini, masalah wajah Allah dengan Paulus yang bersalin. Bang, pertama jangan samakan Allah dengan Paulus. Kalau di dalam agama Islam itu Allah bukan makhluk. Ya, bukan makhluk, artinya ya semuanya ditakwil. Nah, kalaunya Paulus itu Tuhan bukan, ya terus manusia biasa, bagaimana cara membuktikan Paulus punya rahim? Bagaimana cara membuktikan Paulus itu bisa hamil? Gitu loh Bang. Itu kan berkaitan juga dengan sainsnya, sains terbaru. Kan masalah penciptaan manusia atau rasa sakit di ilmu kedokteran, kan kayak gitu. Karena Paulus berbicara tentang masalah ilmu kedokteran di situ. Masalah rasa sakit gitu ya. Ini lama-lama ibu negara saya suruh naik juga ini ya buat menjelaskan ilmu kedokteran. Kacau ya emang teman-teman ya. Aduh. Jadi Bang Paulus itu ngomong tentang masalah ilmu kedokteran. Gimana dia menciptakan dan merasakan rasa sakit di dalam diri dia. Tentang rasa sakit bersalin yang dirasakan oleh laki-laki. Saya nggak ketemu Bang sampai sekarang. Coba kalau Anda bawa ayat itu ya, kalau penglihatan manusia yang terbatas, jangan Anda larikan ke sains gitu, nggak nyambung. Kalau Anda mau berbicara sains, maka dari ilmu penelitian gitu loh Bang. Kalaunya penglihatan manusia, di atas itu kan termosfer itu nggak kita lihat. Sedangkan Allah yang dimaksud Allah dia menghiasi langit, ya menghiasi itu jelas dapat kita lihat keindahannya dengan mata gitu. Bukan berbicara tentang masalah bagaimana tata edar surya di atas langit, bukan Bang, gak nyambung ya. Iya, aneh gitu loh. Coba konteks ayat itu Anda pahami betul-betul gitu. Ya tolong dijawab dulu tentang masalah tiang langit Bang ya. Mungkin boleh 2 ronde lagi Bang. Soalnya saya ada perlu ini habis ini. Ya, oke. Oke, thank you. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Ya, Bang AMJ, terima kasih banyak. Ya, Pak Ustadz tadi bilang ya, segala sesuatu yang yang kelihatan itu, kenapa tidak bisa dibuktikan secara sains? Itu, Pak Ustadz, kenapa saya bisa membawa sains, Pak Ustadz? Kenapa saya membawakan sains? Karena kan kalian yang sering keluar-keluar. Iman kami, agama kami bisa kami buktikan. Itu, bisa kami buktikan secara sains. Itu, saya sering dengar itu, Donditan, siapa gitu, sering ngomong seperti itu. Makanya saya minta rujukannya sama Pak Ustadz, dan saya minta pertanggungjawabannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua Pak Ustadz tadi bertanya tentang tiang-tiang langit. Ayub 10 ayat 9 sampai 10 saya sudah jelaskan. Galatia 4 ayat 19 saya sudah jelaskan. Daniel 4 ayat 20 saya sudah jelaskan. Yang mana lagi yang saya tidak menjelaskan untuk Pak Ustadz? Semuanya saya sudah jelaskan. Apa yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz? Saya sudah jelaskan. Itu ya. Saya udah jelaskan semua. Nah, jangan menyamakan Allah dengan Paulus. Siapa yang menyamakan Allah dengan Paulus? Tidak ada yang menyamakan Allah Pak Ustadz dengan Paulus. Yang saya samakan, ketika Pak Ustadz bisa mengambil perumpamaan di dalam Alkitab, Pak Ustadz kan mengambil perumpamaan nih, ayat-ayat yang Pak Ustadz bawakan dari tadi, perumpamaan di dalam Alkitab. Bahkan di awal Pak Ustadz tadi melarang saya jangan bilang itu perumpamaan. Makanya saya bawakan karena di dalam kitab suci Pak Ustadz pun, apakah wajah di situ benar-benar wajah? Apakah betis di situ benar-benar betis? Saya bukan menyamakan. Tidak ada Pak Ustadz saya menyamakan. Cuman cara Pak Ustadz yang saya bawa ke dalam kitab suci Pak Ustadz.
Ketika Pak Ustadz membawa perumpamaan yang harus saya buktikan secara sains, apakah boleh? Kitab suci Pak Ustadz kan ada betis, ada wajah. Itu. Jadi bukan pribadinya, bukan dua antara Allah dan Paulusnya yang saya samakan, tetapi nah inilah ya, kadang-kadang suka putar balik gitu. Inilah dia mau memperlakukan yang dia inginkan untuk kitab orang lain, tetapi kita tidak boleh memperlakukan hal yang sama dengan kitabnya. Yang Pak Ustadz bawakan kan dari tadi Ayub 10 ayat 9 sampai 10 itu perumpamaan. Galatia 4 ayat 19 itu perumpamaan. Daniel 4 ayat 20 itu perumpamaan. Keju dan susu yang jadi martabak tadi kata Pak Ustadz itu perumpamaan. Itu. Nah, yang saya samakan itu Pak Ustadz, cara Pak Ustadz mengambil perumpamaan terhadap kami. Kata bersalin, Pak Ustadz bilang, buktikan kalau laki-laki bisa bersalin. Katanya, cara Pak Ustadz itu yang saya ambil. Nah, buktikan juga. Kan ada kata betis tuh, ada kata wajah. Apakah benar tertulisnya demikian? Dan artinya benar-benar wajah seperti wajah kita sekarang, betis seperti betis kita sekarang. Itu loh Pak Ustadz. Jadi caranya. Kalau masalah pertanyaan Pak Ustadz, semuanya sudah jawab Pak Ustadz. Yang mana? Saya sudah jawab semua pertanyaan Pak Ustadz. Oke, terakhir pertanyaan saya Pak Ustadz. Sama Pak Ustadz. Salah satu mujizat yang pernah dilakukan Nabi Muhammad yang saya tahu, itu adalah membelah bulan. Mujizat Nabi Muhammad yang pernah dilakukan itu adalah membelah bulan. Kalau Pak Ustadz tidak mau membuktikan secara sains, siapa saksinya Pak Ustadz ketika bulannya itu terbelah? Itu. Karena kalau saya minta dibuktikan secara sains kalau bulan itu bisa terbelah, Pak Ustadz nanti pasti ngomong, jangan merujuk ke sains. Oke, saya tidak akan merujuk ke sains lagi mulai sekarang Pak Ustadz. Itu. Sekarang yang saya mau tanya, bukti dan faktanya, kalau memang bulan itu terbelah. Karena apa? Bukti penyaliban Tuhan Yesus bisa dibuktikan secara sejarah. Sejarahnya ada. Itu. Silakan Pak Ustadz jawab. Sekalian closing statement ya Pak Ustadz ya. Karena dua round terakhir kan. Oke. Bang Amin ya, terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati. Udah belum? Sebentar Pak Ustadz. Silakan sekalian closing statement Pak Ustadz. Oh, sekalian closing ya? Iya, kan 2 kali. Oh iya, tadi saya duluan ya. Baik ya. Jadi begini Bang, yang belum Anda jawab tadi tentang masalah ini ya, sekalian saya closing juga ya. Sekalian Abang jawabnya closing juga. Tentang masalah tiang langit bergoyang-goyang di mana alamatnya, pernahkah terjadi pesawat nabrak tiang langit? Itu yang saya maksud gitu kan. Karena tadi ayat Alkitabnya Pak Ustadz. Ayatnya di mana? Ayub 26 nomor 11 ya. Ayub 26 nomor 11, saya mau cari alamat tiang langit yang bergoyang-goyang karena itu membahayakan pesawat gitu. Biar saya potong dengan gergaji sama teman-teman. Ya, kayak gitu ya. Kalaunya untuk Al-Quran dapat dibuktikan secara sains ya, itu memang betul ya teman-teman. Contoh ya, tentang masalah penciptaan embrio kan kayak gitu. Terus juga tentang masalah antara ketemunya 2 laut kan kayak gitu. Itu secara sains. Tapi kalaunya untuk masalah penglihatan manusia, jangan dipukulkan ke sains. Gak cocok gitu ya. Nah, yang betul gitu loh ketika membaca Al-Quran. Ini penglihatan manusia lalu Anda menuntut sainsnya gitu. Nggak cocok Bang. Ya, nggak cocok. Jadi kalau ayat berbicara sains ya betul-betul dicek secara sains gitu. Ya, jangan penglihatan manusia yang diceritakan Allah Anda pukul ke sains. Itu sekali lagi saya bilang nggak cocok. Ya, berkaitan tentang masalah tiang langit tadi di closing statement Anda bisa jelaskan gitu ya, tiang langit yang bergoyang-goyang. Saya pengen bawa gergaji gitu sama teman-teman, mau potong membahayakan pesawat itu ntar.
Terus bang, untuk masalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dia membelah bulan salah satu mukjizatnya. Banyak saksinya pada saat itu, banyak yang melihat, banyak sahabatnya pada melihat, dan orang kafir Quraisy pun melihat juga. Itu di Sirah Nabawiyah saya jelaskan secara singkat gitu ya. Orang kafir Quraisy pun juga melihat, dan sahabat Nabi pun juga melihat. Lalu kafir Quraisy mengatakan ini adalah sihir dari Muhammad. Baik, kita tanya saja nanti ya, dari kafilah di luar daerah, apakah di luar daerah mereka juga melihat bulan itu terbelah? Ternyata sebulan kemudian ditanyalah kafilah yang baru datang ke Makkah. Ya, ditanya pada saat itu, apakah sebulan lalu kalian melihat bulan itu terbelah menjadi dua? Kafilah tersebut menjawab betul. Dan mukjizat tersebut juga terjadi 2 kali gitu. Banyak saksinya gitu ya. Nggak bisa saya sebutkan satu persatu, dari kafir Quraisynya, dari sahabat nabinya gitu ya. Jadi seperti itu bang. Dan untuk tanggapan saya yang terakhir ya bang ya, di Al-Quran itu ada majazi ya, perumpamaan. Kalaunya kepada Allah itu bukan majas seperti wajah, kaki tadi, tapi itu namanya takwil atau bisa tafwid ya, sesuai dengan konteks ayatnya. Beda dengan majas. Contoh kalau majas itu singa itu bersin. Nah, itu majas tuh. Kan kayak gitu. Singa itu bersin. Tapi apa yang dimaksud dengan wajah Allah, kaki Allah, tangan Allah, itu ada takwil, ilmu takwil namanya bang ya. Bukan majas itu, sekali lagi. Ya, jadi seperti itu. Teman-teman semuanya, saya tidak ada pernah menjawab pertanyaan terhadap Al-Quran kita dengan perumpamaan, nggak ada gitu ya. Nggak pernah saya menjawab, oh itu matahari tenggelam di lumpur hitam itu perumpamaan, bukan kayak gitu. Terus langit, bintang terdekat dengan bumi di langit itu perumpamaan, nggak ada ya, nggak ada. Karena konteksnya bukan perumpamaan, memang bukan perumpamaan gitu. Itu adalah penglihatan Zulkarnain dan penglihatan kita manusia terhadap langit gitu. Dengan mata telanjang kita bisa melihat hiasan Allah di langit, yaitu bintang-bintang yang dapat kita lihat dengan mata gitu. Bukan perumpamaan itu ya. Jadi kayak gitu bang. Nah, itu masuk dari bab ulumul Quran ya teman-teman, bab ulumul Quran. Jadi abang ya bisa mungkin belajar lagi masalah lugawi, ma'ani dan bayannya Al-Quran gitu ya. Jadi seperti itulah.